الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini mengkaji kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quranil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, Al-Babu Tsani fi tarjihi qiraati wa qari' ala ghairihima. Keunggulan membaca bacaan Al-Quran, wa qari' dan orang yang membacanya di atas lainnya. Jadi apa-apa saja keunggulan daripada Al-Quran dan keunggulan daripada orang-orang yang membaca Al-Quran. Qala sabata an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Telah tetap, maksudnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan daripada Ibnu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Itu lagi kan? Betul kan? Ya ummul qaum, yang berhak untuk mengimami, ya ummu mengimami salat maksudnya. Siapa yang berhak mengimami salat? Al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Aqra ini tafdil, orang yang lebih qari, begitu dia, orang yang lebih bagus bacaan kitab Allah. Maksudnya orang yang lebih bagus bacaan ayat Al-Qur'annya. Itu yang paling afdal untuk dijadikan imam. Hadis ini Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abi Daud dan Imam Nasa'i di dalam kitabnya. Jadi yang berhak untuk menjadi imam itu orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Jadi makanya di antara kita siapa yang qari, dialah yang paling berhak untuk membaca Al-Qur'an. Tapi dalam kajian-kajian fikih, apabila ada si qari dan di masjid itu ada si faqih orang yang alim atau orang yang ahli dalam ilmu fikih, maka didahulukan untuk menjadi imam adalah si faqih. Si faqih maksudnya orang yang ahli dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena salat itu bukan saja identik dengan Quran, tapi identik dengan hukum ahkam fikih. Umpama terbuat dia nanti imam ini 2 kali rukuknya, bagaimana cara imam menyelesaikan 2 kali rukuk? Adakah dalam Quran? Tak ada. Dalam hadis Nabi? Tak ada. Jadi bagaimana? Dengan hukum fikih. Jadi kalau di masjid itu ada fuqaha ahli fikih, ada di masjid itu orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Siapa yang didahulukan? Didahulukanlah fuqaha atau ahli fikih. Begitu dalam kitab-kitab fikih. Tapi kalau seandainya di tempat itu ada ahlul Quran dan ada dia faqih lagi, dia sudah alim ilmu fikih, dia qari pula dia, orang itu yang lebih didahulukan untuk menjadi imam. Itu dia. Maka dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan itu ada deretan jenjang-jenjang orang yang berhak untuk menjadi imam. Jenjang pertama itu jenjang yang pertama itu adalah faqih, tetap ahli fikih.
Setelah itu jenjang yang kedua barulah masuk hafiz. Hafiz orang yang hafal Quran. Hafal Quran. Setelah orang yang hafal Quran barulah qari. Qari ini ahli qiraah, maksudnya qari. Setelah itu tak ada qari, faqih tak ada pula hafiz, tak ada pula qari. Siapa lagi? Orang yang bagus daripada suaranya. Pokoknya lancak suaranya, bolehnya jadi imam. Setelah itu tak ada pula, suaranya sama saja di masjid tu. Mungkin macam belek pocah lah, mungkin yang sama aja suaranya. Siapa lagi? Ditengok pula yang kedua, husnul thiyabih, orang yang paling bagus pakaiannya. Ada pakaian jeans, ada yang pakai baju kaos, ada yang pakai kain sarung, ada yang pakai baju koko, ada yang memakai gamis. Yang pakai gamis tu suruh jadi imam. Walaupun dia tidak faqih, dia tidak hafiz, dia tidak qari, ini sama-sama nih deretan-deretannya dalam kitab Ghayatul Bayan. Ternyata pakaiannya sama pakaiannya, tak ada yang bagus satu pun. Siapa lagi yang didahulukan? Maka tengok lagi dalam kitab Ghayatul Bayan, tengoklah orang yang bagus pula daripada rupa wajahnya. Jupurnya awak ganteng kau perlu jadi imam rupanya. Alhamdulillah lah Imam An-Nur lah ganteng-ganteng. Penting supaya husnuzan jamaah. Kalau nak suuzan jamaah, apalah lebih imam tu pada dan tu katanya lah. Kalau gagah dan pada imam tu lah katanya kan. Untung gagah imamnya. Jadi husnuzan jamaah tadi hilang. Oh memang wajarlah imam tu cocok dia jadi imam kerana dia lebih gagah daripada saya. Gitu dia. Jadi dalam kitab Ghayatul Bayan itu disebutkan tu. Seperti itulah deretan-deretannya. Orang yang faqih, tak ada faqih cari si hafiz. Tak ada hafiz di masjid tu cari yang bagus qari, tak ada cari yang bagus suaranya, tak ada cari yang bagus pakaiannya, tak ada cari yang bagus nasabnya lagi. Nasabnya tak ada juga, sama semuanya nasabnya. Barulah cari terakhir orang yang bagus daripada wajahnya. Itu dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita, keturunan kita orang-orang yang bagus wajahnya. Amin. Kalau tak bagus macam mana Ustaz? Ya bagus juga menurut kita. Ciptaan Allah. Jadi kata Nabi SAW, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang berhak untuk menjadi imam, yang berhak untuk menjadi imam satu kaum adalah orang yang bagus bacaan mereka dengan kitab Allah, maksudnya dengan Al-Quran. Qari dengan bahasa apanya disebut mereka dengan qura, ahlul qura. Qura itu siapa mereka? Qura tu ahlul Quran. Qura orang yang ahli Quran. Jadi kalau sendirian dia qari namanya. Kalau mereka banyak kumpulannya qura, para qura. Gitu dia. Beda qura dengan kita. Awak qura kata-kata lah awak. Kalau qura dengan bahasa hadis itu para ahlul Quran. Itu apa itu? Oh itu perkumpulan qura tu katanya. Bukan berarti perkumpulan orang berqura sadanya, bukan. Tapi perkumpulan ahlul Quran. Ada di hadis Nabi SAW itu tentang qura itu. Apa ya, tentang hadis Nabi orang-orang qura yang nanti mereka itu ahlul qura, mereka orang yang banyak di dalam neraka. Kenapa mereka orang yang banyak dalam neraka? Karena dikhawatirkan mereka membaca ayat Al-Quran diperlombakan, kemudian mereka riya dan mereka tidak ikhlas lagi. Tapi ada yang mengatakan hadis itu dhaif dan ada yang mengatakan hadis itu maudhu'. Qala an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala an. Hadis dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana al-qura. Ini dia. Adalah qura maksudnya orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, kumpulan orang yang bagus bacaan Al-Quran. Ashabal majlis al-Umar radhiyallahu ta'ala. Orang-orang ahlul qura itu teman-teman di majlis, di tempat musyawarahnya Umar radhiyallahu anhum. Musyawaratihi kahulan wa syababa, kuhulan wa syababa. Musyawarahnya ahlul qura itu baik orang yang dewasa, orang tua ataupun anak-anak. Jadi di tempat Sayyidina Umar, kalau yang ikut musyawarah tu umumnya ahli Quran semuanya. Ahli Quran, anak-anak ada, orang dewasa ada, duduk dengan Sayyidina Umar. Wa sayati fil bab ba'da hadha, dan akan datang penjelasan setelah ini bab tentang menjelaskan hadis masuk pada ini bab. Ya'lam anna madhhab as-sahih, ketahuilah kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala,
anna madhhab as-sahih, bahawa sesungguhnya mazhab yang sahih, mukhtar lagi yang terpilih, itu adalah mazhab yang mu'tamad daripada ulama. Apa pendapatnya? Annal qira'atul qur'ana, bahawa sesungguhnya membaca Al-Quran itu terlebih afdal daripada tasbih. Di Quran lebih bagus dari tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Lebih elok baca Quran. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih elok baca Quran. Wa ghairihima minal adhkar, dan selain daripada keduanya daripada beberapa zikir-zikir. Waqad tazaharat adillatu ala dhalik, dan sungguh telah jelas dalil-dalil daripada sedemikian. Wallahu a'lam. Jadi zikir yang paling bagus, zikir yang paling mulia, zikir yang paling besar pahalanya adalah membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu sebelum tidur usahakan baca Quran, walaupun 5 ayat, walaupun 3 ayat. Lebih bagusnya membaca surah Al-Muluk. Sebelum tidur bacalah surah Al-Muluk, biasakan baca surah Al-Muluk, karena dalam riwayat hadis banyak keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang membaca surah Al-Muluk. Jadi mana yang lebih bagus? Zikir subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, daripada Quran. Jauh lebih bagus membaca Al-Quran, gitu dia. Cuma kenapa kita perlu bertasbih lagi? Perlu bertasbih karena ada orang yang jenuh dengan satu ibadah saja. Jenuh dia ibadah salat, jenuh salat, dia pindah kepada zikir, tertasbih. Gitu dia. Oh, tasbih bid'ah juga dia ustaz. Kalau orang cakap orang bid'ah tu, saudara dia bid'ah. Bid'ah pakai tasbih, kita berzikir ajalah pakai mulut. Ini kalau kata para ulama, ini bagian daripada wajib untuk hari ini. Kenapa? Karena kata Syekh Sa'id Ramadan Abuti, Syekhuna Sa'id Ramadan Abuti rahimahullahu ta'ala, ma la yatimul wajib illa bi fahuwal wajib. Orang-orang saleh dulu, kata Syekhna Nuruddin, dulu di tangannya ada tasbih. Di tangannya tasbih itu orang-orang soleh dulu. Berbeda dengan kita hari ini. Kita hari ini di tangan kita handphone. Handphone, kita kehilangan handphone 1 minit saja, itu pikiran kita entah ke mana-mana. Manalah handphone tadi? Mana? Merasa kurang kita. Orang dulu tasbih, kalau tasbihnya hilang justru pikirannya kacau. Mana tasbih saya tadi? Mana? Dikhawatirkan dia tak lagi bisa nanti untuk berzikir, tidak lagi bisa untuk menghitung-hitung zikir mereka. Maka dengan mereka ketika ingat dengan tasbih, tangan mereka berzikir. Ketika tinggal tasbih, tangan mereka pun untuk istirahat dalam berzikir, tapi hati mereka tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolehkah pakai alat seperti tasbih, seperti alat digital hari ini? Boleh, tak apa-apa. Nabi tak pernah menghitung beberapa jumlah zikir Nabi SAW. Itu dusta tuduhan seperti itu. Dari mana para ulama tahu, dari mana para sahabat tahu jumlah zikir Nabi subhanallah, subhanallah setelah salat 33? Dari mana sahabat tahu jumlah bilangan zikir Nabi Allahu Akbar, Allahu Akbar 33? Dari mana jumlah bilangan zikir Nabi Alhamdulillah, Alhamdulillah 33? Dari mana kalau bukan dari hitungan? Ini Wahabi ini kadang asal bercakap saja dia. Tak ada, Nabi tak pernah menghitung zikir Nabi. Bid'ah hukumnya memakai alat hitungan berzikir. Bid'ah alat memakai digital itu. Nabi tak pernah menghitung zikir. Akhi, coba syarna enak elok-elok. Nabi SAW mengatakan apa kata Rasulullah? Man qara'a fi duburi salah, siapa yang membaca setelah selepas salat subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marat 10 kali, amina min azabi, maka dia selamat daripada azabku, selamat dia daripada azab Allah. Dari mana hitungan 10 kalau tak dihitung kira-kira? Maka oleh karena itu, belum lagi dalam riwayat hadis, fa inni, kata Nabi SAW, la astaghfiru ilallah, la astaghfirullah, sesungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dalam setiap hari mi'at marrah, 100 kali Nabi istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali Nabi.
Nabi minta ampun kepada Allah. Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, minta ampun Nabi kepada Allah bukan karena Nabi berdosa. Bukan Nabi berdosa, tapi Nabi minta ampun kepada Allah. Nabi merasa ibadah Nabi berkurang, ibadah Nabi sedikit, maka Nabi istighfar kepada Allah. Bayangkan, antum boleh bayangkan berapa kira-kira kurangnya ibadah Nabi, sampai bengkak kaki Nabi salat tahajud malam. Merasa kurang Nabi ibadah. Kita pernah kaki bengkak malam karena salat? Tak pernah. Kita tak ada bengkak, ada paling matu bengkak. Dia terlampau lama lolok. Nabi kaki Nabi bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, bukannya engkau sudah dijamin masuk surga ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Inni uhibbu 'abdan syakura. Aku menginginkan agar Allah jadikan bagian hamba yang bersyukur. Jadi jelas dia bahwa Nabi pun menghitung daripada beberapa zikir. Itu dia. Qala al-babu tsalis. Jadi Nabi menghitung zikir. Jadi Quran lebih mulia daripada tahlil, lebih mulia daripada tasbih. Itu Nabi istighfar 100 kali. Jadi kalau Nabi kurang ibadah 100 kali, kita bukan kurang ibadah lagi, banyak dosa. Maka berapa yang paling layak bagi kita untuk istighfar itu? 1.000.000 kali dalam sehari mestinya kita istighfar. 1.000.000 kali astagfirullah, 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 astagfirullah. Pernah tak kita ucapkan itu? Kita bila ban mobil meletus, ban melatui meledak, baru kita punya astagfirullah. Sekali itu tiang so besok pula lah kalau ada ban meledak baru istighfar. Itu pun kalau istighfar. Kalau nak bercari pula awak langsung hampeknya kan. Ada je orang tu. Memang apa yang biasa dia baca itu yang terucap ketika dia terkejut. Qala fi ikrami ahli al-Quran wan nahyu an adahum an adha fi ikrami ahli al-Quran, pada memuliakan ahli al-Quran dan larangan daripada an adahum daripada mencaci mereka. Qala Allah Ta'ala dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya perintah daripada Allah, peringatan daripada Allah, wa man yu'azzim, dan siapa yu'azzim yang memuliakan, memuliakan sya'air Allah, syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya orang daripada taqwal qulub, orang yang taqwal qulub, yang ada mengatakan kuat daripada hatinya. Wa dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan semikian juga peringatan daripada Allah, siapa yang memuliakan daripada hurumatillah, hukum-hukum Allah, maka dianya itu khairul lahu 'inda rabbih, maka dia itu lebih baik bagi orang itu di sisi Tuhannya. Waqfid janahaka, dan orang-orang yang merendahkan dirinya, liman ittaba'aka, bagi orang, dan rendahkanlah diri engkau bagi orang yang mengikut engkau, minal mu'minin, daripada orang-orang mukmin. Walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad yahtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menghina mereka akan orang-orang mukmin, laki-laki dan mukminat perempuan, bighairi maktasabu, dengan tidak ada dosa yang mereka lakukan, qad yahtamalu, sesungguhnya maka sungguh mereka itu menanggung daripada dosa dan dusta dan dosa yang nyata. Wa fi babil hadis Abi Mas'ud al-Ansari wa hadis Ibni Abbas mutaqaddimani fil babi tsani, yang sudah disebutkan, dua hadis disebutkan sebelumnya. Wan Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi taala ikrama dhi syaibatil muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya min ijlalillahi taala, daripada tanda atau daripada mengagungkan Allah, termasuk kita mengagungkan Allah Ta'ala, apa itu? Ikrami dhi syaibatil muslim, memuliakan orang tua yang muslim. Jadi di hadis ni jelas yang dimuliakan tu orang tua muslim. Orang tua yang tak Islam berarti boleh tak kita muliakan kalau menurut kacamata hadis ini.
Tapi menurut kajian kita di dalam hadis yang lain, mesti harus ihtiram kepada orang yang lebih besar daripada kita. Tak ditengok baik agamanya itu non muslim atau yang lain, tetap harus kita muliakan karena dia adalah orang tua kita. Tapi kalau di hadis ini, dzi syaibatil muslim, orang yang tua. Dzi syaibah ni orang yang memiliki usia maksudnya daripada umurnya lebih tua daripada kita. Muslim yang muslim, itu yang lebih dahulu kita muliakan. Maka hadis tentang Nabi kena tegur oleh Allah ketika datangnya Abdullah, siapa? Yang turunnya ayat Abasa wa tawalla, yang buta Abdullah bin Ummi Maktum datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sedang merayu-rayu orang kafir. Nabi sedang merayu orang kafir agar orang kafir ni mau masuk Islam. Dirayu terus oleh Rasulullah, dirayu terus oleh Rasulullah orang kafir ini, sehingga turunlah ayat menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi lebih berkeinginan orang kafir ni masuk Islam. Nabi lupa ini sudah ada orang Islam dan tua. Akhirnya Nabi kena tegur, turunlah ayat Abasa wa tawalla am ja'ahul a'ma. Kena tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegur Nabi itu bukan bagian daripada dosa juga itu. Ingat, itu bukan bagian daripada dosa. Wa hamilil Quran, termasuk daripada mengagungkan Allah, yaitu memuliakan orang yang tua daripada kita. Jadi orang yang lebih tua daripada kita wajib kita muliakan. Dan orang yang hamilil Quran, maksud hamilil Quran orang yang mempelajari Al-Quran atau orang yang menghafal Al-Quran, wajib kita muliakan itu. Tapi ghairi ghali, tidak berlebihan. Maksudnya berlebihan dalam arti kata dia menjadikan Al-Quran tapi bukan untuk akhirat, atau dia menjadikan Al-Quran tapi untuk kekayaannya. Ada dia hafalnya Al-Quran atau belajar seni, dia boleh diundang oleh orang. Beko orang nak akad nikah nyo diundang, beko orang nak pesta nyo diundang, beko dia yang melawarkan diri. Ada itu, ada. Ustaz, dianurkan sebelum Jumat kan ada itu penampilan qari. Saya pula lah ada niat itu umpamanya. Jafin, keinginan dia itu untuk meraih daripada dunia atau mentahwilkan, maksudnya sudah salah daripada niatnya menghafal Quran, maka orang ini tidak termasuk bagian daripada orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa ikrama dhi sultanil muqsid, dan memuliakan pemimpin yang adil. Jadi tiga, termasuk kita mengagungkan Allah dengan adanya tiga. Pertama, memuliakan orang yang usianya di atas kita, muslim. Kedua, memuliakan orang yang penghafal Al-Quran. Ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Jadi kalau memuliakan pemimpin yang adil, itu kita sama dengan memuliakan daripada memuliakan Allah. Hadis Abi Daud, hadisnya Hasan. Pemimpin adil, payah mencari pemimpin adil tu gini. Yang pemimpin adil tu yang menimbang sama berat, mengukur sama panjang. Yang salah dia hukum, yang salah dia hukum, yang benar dia muliakan. Itu pemimpin yang adil. Payah mencarinya. Malah ada ulama mengatakan yang pemimpin yang adil itu cuma sampai kepada khalifahnya Harun ar-Rasyid. Cuman itu kata ulama. Setelah itu adil, tapi tidak seadil para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Apalagi kini sama tantu lawak Nanti kita tunggu apa katanya di pengadilan akhirat, kata imam besar. An Aisyah radhiyallahu taala An Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis daripada Sayyidah Aisyah qalat, apa kata Sayyidah Aisyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh Rasulullah, memerintahkan akan kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? An-nunzilan nasa manazilahum, agar menempatkan manusia pada posisinya, menempatkan manusia pada kedudukannya. Orang alim letakkan dia pada posisi alim. Orang yang penghafal Quran letakkan dia dari sisi orang penghafal Quran. Jadi maksudnya dudukkan orang tu pada tempatnya. Nenek mama ni, pemerintah ni, ulama ni, jangan sama saja. Ni harus ditempatkan dia pada posisinya. Maka Nabi faham betul
asbab masuk Islamnya Imran ibn al-Husain. Imran ibn al-Husain, sahabat Nabi SAW, itu karena adabnya Rasulullah. Imran ibn al-Husain ini seorang raja, banyak pengikutnya, banyak anak buahnya. Tapi karena Nabi memuliakan Imran ibn al-Husain, ketika bertamu ke rumah Nabi, Nabi siapkan langsung tempat duduk. Nah ya Rasulullah, nah ya Muhammad, nah dia belum masuk Islam ini. Nabi, nak, silakan engkau duduk di atas, saya di bawah. Jadi tidak menengok akhlak Nabi seperti itu. Kemudian datanglah orang fakir minta bantuan ke Rasulullah, ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya minta tolong ke Rasulullah, minta bantu ke Rasulullah. Orang fakir ni langsung Nabi tinggalkan Imran ibn Husain seorang raja, Nabi layani orang fakir. Dengan sebab itulah tergugah hati Imran ibn Husain. Jadi kata Imran ibn Husain, ya Muhammad, yang engkau lakukan ini tidak pernah dilakukan oleh raja-raja di zaman aku. Raja-raja di zaman aku dia takkan ingin duduk di bawah, biarlah orang duduk di bawah, dia tetap duduk di atas. Raja-raja di zaman aku dia lebih mementingkan tamunya dibandingkan daripada orang fakir yang minta tolong kepadanya. Tapi berbeda dengan kerajaan engkau, hai Muhammad, engkau lebih memuliakan tamu dan engkau duduk di bawah, dan engkau lebih memuliakan orang fakir yang minta bantuan denganmu dibandingkan dengan tamumu. Karena itulah Imran ibn al-Husain masuk Islam. Karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisikan orang tu pada tempatnya. Jadi kata Sayyidah Aisyah, letakkan orang tu pada tempatnya. Ya kalau nya ustaz, imbaunya ustaz, jangan sama gadang aja. Ini ada orang, yuang sekalaunya nyala. Dulu ya bu yuang ginilah jadi ustaz orang tu. Tu tak tepat kita ya. Termasuk adik-adik kita. Kalau dia dah jadi ustaz, dia panggil ustaz lah. Apa je tu, dan dulu mencebok ni nya tu dulu akhi. Dulu kita, ataupun mungkin berdua dengan dia tak apa-apalah. Tapi kalau sudah di depan orang lain, dia punya haibah, dia punya wibawa, dia imam, dia punya jamaah, panggil dia dengan kehormatan dia. Maka ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nunzilan nasa manazilahum, menempatkan manusia pada posisinya. Ada kadang jemaah kita ni, ada kadang kadang kawan-kawan kita dulu SD dengan kita, sekarang kita dah jadi ustaz ke lamaannya, yuangnya nyala. Dan tak sama orang dan berbuyung kawangnya sama dulu main bola dulu. Kinilah jadi ustaznya lah, jadi buya besar, jadi kiai. Malulahnya oleh ditengok oleh santrinya, malulah nampak oleh jemaahnya. Maka posisikan pada tempatnya. Sama dengan presiden. Saya SD waktu dulu je presiden tu, imbau je nama Isyanu, sombong lah yang mentang-mentang presidennya kan tak bisa, tak boleh. Tetap harus kita posisikan dia pada tempatnya. Memang ada sebagian orang yang saya perhatikan adab ini yang tidak ada, adab tu yang tak ada. Biasa dan tentunya kawan dan dulu tu, iya betul kawan antum, tapi sekarang dia sudah menjadi orang yang membawa suluh lah sebagai penerang di dalam kehidupan masyarakat. Mesti harus kita tempatkan dia pada tempatnya. Oh imam itu, masa kita panggil-panggil saja dia? Jangan. Kadang kita pun sebagai orang tua, kita harus memuliakan anak kita ya. Bukan memuliakan dalam arti kata ihtiram, menghormati, tidak. Tapi setidaknya menghargai anak kita ini. Dia penghafal Quran, dia hafal Quran di dadanya, Quran di kepalanya. Masa kita panggil dia dari jauh saja? Tak boleh. Maka sama dengan memanggil baginda Nabi ketika ibu-ibu yang punya anaknya namanya Abul Qasim. Ada seorang anak namanya Abul Qasim, main-main di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dipanggil orang Abul Qasim. Anaknya ini dikasih nama pula Abul Qasim. Ya Abul Qasim, kata ibu tadi. Nabi memandang, anaknya memandang, Nabi memandang ke ibu tadi. Bukan engkau ya Rasulullah. Maka kata Nabi, jangan kalian namakan anak kalian dengan Abul Qasim, tapi namailah dengan nama aku. Maka memberi nama anak dengan nama Muhammad boleh, dengan nama Ahmad boleh, dengan Abul Qasim tak boleh. Begitu. Kalau Qasim boleh tak apa-apa, tapi kalau Abul Qasim tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi dulu waktu Nabi hidup tak boleh. Kalau sekarang boleh dalam mazhabnya Imam Hanafi. Gitu. Ada nama Qasim di sini? Tak ada. Kalau Qasim tu panggilannya orang itu cim aja jadi bekon. Orang kita kan ujung-ujung aja. Ujung-ujung aja diambil. Yusuf, Suf. Yusuf Suih. Kalau orang Aceh Suih. Ismail Ma'il.
ujung-ujungnya. Jadi tempatkan orang pada posisinya. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatli Uhud thumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhadhan lil Qur'an fa in ushira ila ahadihima qaddamhu fil lahdi. Hadis sahih dalam Bukhari, Imam Abi Daud dan Tirmizi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini, bahwa Nabi mengumpulkan di antara dua laki-laki pada perang Uhud, yang terbunuh digabungkan, akan dikuburkan nanti. Thumma yaqul, kemudian Nabi berkata, siapa yang akan didahulukan? Sahabat bingung. Ya, nanti satu lahat ni dua orang, satu lahat ni satu lahat ni dua orang. Boleh kalau itu darurat. Boleh, tak apa-apa. Kabarnya di daerah apa yang sedang COVID banyak sekarang ini, itu kalau seandainya tanah tidak ada lagi untuk kuburan, kan sekarang masih satu-satu tu, masih satu-satu. Tapi kalau seandainya tidak bisa satu-satu ni lagi, maka akan dikumpulkan dalam satu lahat, digali macam tsunami kemarin tu, digali dengan eskapator besar, itu mayat tadi dimasukkan saja ke dalamnya. Boleh kalau itu darurat. Zaman Nabi sudah dilakukan, satu lahat dibuat dua. Siapa yang akan didahulukan? Sahabat bingung. Siapa yang akan didahulukan? Masuknya siapa yang akan didahulukan, si fulan atau si fulan? Karena nyo nak pandai bercakap dah. Kalau nyo pandai bercakap, jenazah aku sianu lalunya dan kemudian jelaknya kan. Ikut nyo nak pandai bercakap nak. Siapa yang akan didahulukan? Ayyuhuma aktsaru akhadhan lil Qur'an. Siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalan Qur'annya? Siapa yang paling banyak hafalan Qur'an? Ini yang lebih didahulukan. Fa in usyira ila ahadi maqaddahu fil lahdi. Orang itulah yang didahulukan di dalam lahat, karena kemuliaan atau memuliakan orang yang hamilul Qur'an atau orang yang hafal Qur'an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qala man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah azza wa jalla qala, berkata, hadis qudsi, man azana li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang menghina li waliyan, bagiku akan seorang wali, faqad azantuhu bil harbi, maka aku izinkan dirinya bil harbi, dengan berperang. Ada sebagian syarah mengatakan, kalau kita menghina wali Allah, maka kita sama dengan mengajak perang dengan Allah. Maka hati-hati, wali-wali Allah jangan sampai kita hina, jangan sampai kita caci, jangan sampai tersinggung wali-wali Allah tu bagi kita. Maka hati-hati betul dengan wali-wali Allah. Wali-wali Allah, orang-orang saleh, hati-hati. Para habaib, keturunan-keturunan Rasulullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, hati-hati sekali, jangan sampai menyinggung hati mereka. Kalaupun kita sempat ada kelas dengan dia, cepat-cepat minta maaf, karena khawatirnya berlakulah dengan hadis ini, siapa yang menghina waliku, kekasihku, kata Allah, maka aku izinkan untuk dirinya berperang denganku, atau aku izinkan dirinya, atau aku izinkan memerangi daripada dirinya. Jadi kita berperang dengan Allah. Kalau berperang dengan Allah tu bala Allah datang, laknat Allah datang. Maka saya diingatkan oleh Syekhna Ahmad ibn Muhammad Alawi Maliki di Rusaifah, di rumah beliau waktu mengaji di Makkah. Kata beliau, kalian beruntung, kalian masih bisa duduk belajar di buyutil awliyaillah, di rumahnya para wali Allah. Jadi Mesir itu terkenal dengan rumahnya para wali. Maka jangan sampai meludah sembarangan di Mesir. Jangan meludah sembarangan di Mesir. Di Mesir banyak orang-orang bikik namanya, pemulung itu, tapi hafal Quran. Mulutnya qamat-kamit dengan zikir. Hati-hati ketika kita meludah, nanti rupanya terludahi, tersinggung dia. Maka di Mesir itu diingatkan betul oleh masyayikh ketika saya di Makkah dulu, ketika beliau sampaikan hati-hati. Begitu juga jangan sampai sombong. Berjalan di pemakaman-pemakaman, bukalah kaca jendela mobil kita sedikit, ya, karena kita lewat ke kiri kanan banyak kuburan, dan kuburan tu kuburannya orang-orang saleh. Angkatlah tangan, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul diyar wa inna insyaallahu bikum lahikun. Wali-wali Allah tu ada.
Dan itu menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan begitu dalam kitab Jawharatul Tauhid. Apa katanya dalam kitab Jawharatul Tauhid? I'tiqad wajib bagi kita apa? Bagi seorang muslim lahul karamah walil awliya idzil karamah. Itu dia. Bagi para wali itu ada karamah. Salafi Wahabi tak percaya. Makanya bukan jarang tak ada para Wahaboy, para Salafi yang ada mendapatkan karamah, tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini dan menurut mereka tidak ada. Padahal jelas menurut akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, para wali itu ada karamahnya. Maka kita tak mendengar karamahnya bin Bas, kita tak mendengar karamahnya Utsaimin, kita tak mendengar karamahnya siapa lagi? Albani. Kita tak mendengar karamah-karamah mereka karena beliau-beliau itu termasuk orang yang tak percaya dengan karamah. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi, dipesankan betul di dalam akidah kita bahwa karamah itu tetap ada lil awliya illahi salihin. Maka dalam Jawharatul Tauhid jelas betul itu. Walil sabat apa lil awliya illahi dzil karamah, bagi para aulia itu ada karamah. Imam Nawawi yang menulis kitab At-Tibyan ini punya karamah. Apa karamahnya? Telunjuk beliau bercahaya ketika beliau menulis kitab Minhajut Talibin. Guru daripada guru beliau atau guru beliau tapi tak berjumpa dengan beliau, dalam arti kata di atas beliau lah Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i mengarang Muharrar, pohon yang bercahaya. Mati lampu, pohon bercahaya. Itu karamah para wali. Itu dia. Kita apa karamah kita? Ini karamah tu banyak. Kalau Syekh Ilyas Kandahlawi, kemudian Abi Ishaq Kandahlawi, itu karamahnya bertebaran jamaah-jamaah tabligh di mana-mana. Hidupnya syiar jamaah tabligh, syiarnya Islam di mana-mana karena asbab jamaah tabligh. Itu karamah daripada karamah beliau. Betul. Jadi para wali Allah itu memiliki karamah. Karamah Allah lihatkan ketika beliau hidup atau Allah lihatkan setelah dia meninggal dunia. Imam Nawawi punya karamah, imam-imam yang lain punya karamah. Maka hati-hati jangan sampai kita melawan para wali-wali Allah. Sedikit lagi. Wa thabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla subhi fi wa huwa fi dhimmatillah ta'ala. Man shalla subha, siapa yang salatkan solat subuh, fa huwa fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah. Fala yatlibannakumullahu bi syai'in min dhimmatih, maka jangan kamu dituntut, maka jangan kamu menuntut akan Allah, maka jangan kamu menuntut akan Allah dengan sesuatu daripada tanggungan Allah. Jadi Allah jamin kita dan nanti jangan sampai Allah minta pula jaminan itu kepada kita. An imamainil jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i, dan daripada dua imam yang mulia kedua-duanya, Abi Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma qala illam yakunil ulama, jika tidak ada ulama aulia Allah, wali Allah, falaisa lillahi wali, maka tidak ada baginya Allah itu wali. Jadi kalau bukan ulama jadi wali Allah, maka Allah tidak akan memiliki para wali. Jadi memang para wali itu ulama, tidak ada yang lain daripada ulama. Qala al-imam, telah berkata Imam Al-Hafidh Abul Qasim Ibni Asakir rahimahullahu ta'ala, i'lam ya akhi, ketahuilah hai saudaraku yang menuntut ilmu, hai saudaraku yang membaca kitab, wafaqana Allah wa iyyaka limardatihi, mudah-mudahan Allah memberi taufik akan kita dan akan engkau, limardatihi, karena dengan keredaannya Allah. Waja'alna, dan menjadikan akan kami, akan kita daripada orang-orang yang takut dengan Allah dan bertakwa sebenar-benar takwa. Ingatlah bahawa sesungguhnya daging ulama masmumah, beracun. Imam Ibn Asakir menjelaskan ini, bahawa sesungguhnya dagingnya ulama itu beracun. Racun daging ulama. Hati-hati jangan sampai kita memakannya. Memakan maksudnya bukan memakan daging ulama tadi. Jangan sampai kita memakan racun tu. Apa maksudnya? Jangan sampai kita menghina ulama.
Jangan sampai kita membuat ulama sedih. Jangan kita sampai membuat ulama benci kepada kita. Maka hati-hati. Indonesia hati-hati betul. Ulama banyak di Indonesia. Pemerintah kita hati-hati. Luhumul ulama'il masmumah. Daging ulama itu beracun. Wa'adatallahi fi hattakal astar. Maka hati-hati sekali. Jangan sampai kita memakan daripada daging itu. Apa itu? Ma'lumah. Wa anna man atlaqa lisanhu fil ulama, maka siapa yang sudah terlanjur lidahnya daripada mencaci ulama, maka abtalahu Allah Ta'ala, maka Allah beri bala dia sebelum dia mati. Apa balanya? Bimautil qalbi, dengan mati hatinya. Maka hati-hati kita. Jangan sampai Allah kunci hati kita sebelum kita mati. Allah tutup hati kita sebelum kita mati dikarenakan karena kita berlawanan dengan ulama. Wa'adatallah, maka di sini an-luhumul ulama al-masmumah, bahwa daging ulama itu beracun dan siapa yang melawan dia maka akan Allah balikkan, akan Allah hancurkan, akan Allah binasakan daripada mereka yang menghina daripada ulama. Wa anna man atlaqa, dan siapa lidahnya sudah terlanjur daripada mencaci, maka Allah beri bala sebelum dia mati dengan mati hatinya. Kemudian ditutup oleh Imam Nawawi dengan ayat وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, dan hati-hati dan jauhilah orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, yang menyalahi daripada perintahnya Rasul, perintahnya Allah, bahawa diberi bala mereka akan fitnah atau diberi bala mereka dengan azab yang pedih. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi ingat, ulama orang yang mulia di sisi Allah. Mereka adalah para wali-wali Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang tersayang di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pekan yang akan datang akan kita sambung tentang fi adabil muallimil Quran wal muta'allimah, dan pada bab tentang orang yang mengajar Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.